Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Oke, ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita akan membahas tentang karir, uang, dan rezeki untuk kamu zodiak Cancer, lalu Scorpio dan Pisces ya untuk elemen air. Oke. Cancer, Scorpio, and Pisces ya, oke. Ini sifatnya adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua kamu ya. So be wise and be smart. Dan buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen, oke, saya mau berdoa khusus buat kamu ya, oke. Mari kita berdoa bersama-sama, oke. Buat kamu, para viewersku yang sudah memberikan energi positif dan memberikan support serta dukungan buatku, terima kasih. Dan kali ini aku mendoakan buat kamu yang masih memiliki hutang, piutang segera dibereskan ya, memiliki hutang segera lunas, yang memiliki piutang agar segera dikembalikan ya. Dan buat kamu yang sedang memiliki masalah kesehatan, segera diselaraskan kembali tubuhnya, harmoni kembali tubuhnya. Dan buat kamu yang belum mendapatkan jodoh, merindukan seorang jodoh, aku berdoa agar jodoh yang terbaik yang sesuai untukmu dikirimkan oleh semesta khusus buat kamu. Dan buat kamu yang sudah memiliki rasa sakit hati, benci, dendam, amarah di dalam hati saat ini, tarik nafas, bayangkan energi ilahi masuk lalu keluarkan lewat mulut. Itu adalah energi-energi negatif dan biarkan saat ini energi dalam tubuhmu dimurnikan kembali sehingga kamu bisa bebas dari segala beban-beban emosional. Oke, selesai. Dan buat kamu yang belum subscribe, ditungguin ya, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi ya sayangku, oke. Keuangan, rezeki, dan karir di bulan September buat kamu Cancer, Scorpio, and Pisces ya, oke. Appreciation. Oke, ada yang nggak balance di sini. Oke. Wow. Oke. Untuk bulan September ini buat kamu yang mungkin sudah bekerja dengan baik ya, sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, ini ada satu apresiasi atau penghargaan buat kamu. Bisa jadi ini apresiasinya kalau misalnya kamu karyawan, bisa jadi apresiasi ini di kantor ya, artinya kamu mendapatkan bonus atau mendapatkan pujian dari bos gitu ya. Kalau pujian kayaknya ini ya, nanggung banget gitu. Enakan kalau dapat duit gitu ya. Tapi ini paling nggak usaha kamu itu diapresiasi ya. Artinya kamu tuh dilihat as the rising star gitu. Dan buat kamu yang mungkin bisnis atau pekerja mandiri itu misalnya dagang dan berbisnis ya, kamu pun mendapat satu penghargaan, diapresiasi oleh semesta. Apresiasinya bisa jadi ada satu project yang goal, atau misalnya kamu yang berdagang dengan tulus melayani, kamu dapat orderan laris manis Tanjung Kimpul gitu ya. Atau ada rezeki nomplok bulan ini. Entah mungkin dapat BLT atau dapat apa ya buat kamu yang pekerja UMKM atau apa. Yang jelas ada apresiasi dari semesta buat kamu yang sudah bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Namun di sini saya lihat untuk bulan September ini ada ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini misalnya begini ya, ini hanya salah satu contoh. Ketidakseimbangan itu banyak, tapi ini salah satu contoh. Misalnya, kamu selama ini bekerja itu kamu terlalu menggunakan banyak belas kasihan. Aduh kasihan, ya udah gue diskon deh gitu. Aduh kasihan, ya udah gue kasih gratis deh. Nah, terlalu banyak kasihan-kasihan.
Padahal yang namanya bisnis itu perlu namanya seimbang, karena kadang-kadang orang yang kita kasihani itu sebetulnya orang yang tidak pantas menerima belas kasihan kita, ya. Jadi perlu diseimbangi dengan memakai logika, terus kemudian perlu diseimbangi dengan memakai namanya ketegasan ya. Jadi berhikmatlah kalau misalnya kita harus menolong seseorang, kalau kita harus melakukan sesuatu, berhikmatlah ya. Ya, jadi di sini ada ketidakseimbangan. Dan di bulan September, nah ini ada satu berita bagus. Ini udah bagus-bagus ya beritanya, oke. Mmm, Seseorang yang menjegal kamu, seseorang yang iri hati sama kamu, seseorang yang dengki dari kamu, ini kebetulan nggak tahu ya, dilepaskan dari lingkungan kamu. Entah mungkin orangnya dipindah tugaskan, atau orangnya udah tiba-tiba mendadak sadar gitu. Bisa jadi ya. Atau ya entah apa, tapi yang jelas ini dilepaskan dari circle kamu, sehingga kamu tidak lagi dijegal, kamu tidak lagi dirugikan oleh kelakuan atau tingkahnya ya. So, ya kamu dibebaskan dan itu perlu disyukurin ya. Makan, 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 makan. Mau mau berita bagus lagi atau enggak? Mau tahu atau mau tahu banget? Gimana sih? Anak milenial tuh biasanya ngomong, ini ada berita bagus banget buat kamu karena ini untuk bulan September ini pintu kesembuhan dan kebahagiaan ini dibukakan buat kamu ya. Ini tentu saja kaitannya dengan keuangan. Healing di sini, personal healing itu adalah buat kamu yang keuangannya sakit ya, sakit itu ya keuangan sakit tuh hutang, terus gali lubang tutup lubang. Ini pintunya dibukakan buat kamu ya, dan kalau pintu dibukakan itu artinya disediakan jalan. Memang tidak serta-merta instan atau mak bedunduk gitu ya. Tidak seperti itu, tapi ini ada prosesnya. Yang penting pintu itu kan jalan ya. Jalannya itu dibukakan dulu. Nah, tinggal kamu mengerjakannya dengan tulus ya. Dan happiness tentu saja karena ada kebahagiaan, ada kegembiraan di sini ya. Bisa jadi hasil-hasil kerja keras kamu itu terbayarkan di sini dan buat kamu yang misalnya pengangguran, sedang mendambakan pekerjaan ya, ini pintu kesempatan dibuka ya. Tapi tentu saja yang namanya pintu udah dibuka. Kalau kamu nggak berjalan, nggak melangkah, ia tetap nggak akan nyampe ya. Jadi tetap berjalan, tetap melangkah ya, menuju pintu itu, menuju tujuan. Karena yang penting pintu udah dibuka duluan. Kalau pintu ditutup kan kamu nggak bisa berjalan, right? Nah, ini pintunya dibukakan, tinggal kamu melangkah keluar dan kamu berjalan ya. Artinya apa? Tetap perlu yang namanya effort, tetap perlu yang namanya usaha di sini ya, oke? Dan di bulan September ini ada seseorang, ini pria ya. Dia pinter dan kehadirannya itu membantu kamu. Ya, membantu support entah apa. Yang jelas ini dia membantu kamu, benar membantu kamu, orangnya tulus dan pintar. Ya. Kalau dalam pekerjaan ya bisa jadi rekan kerja, bos. Kalau misalnya bisnis bisa jadi mitra bisnis, atau kalau misalnya kamu berdagang atau apa, ini ada relasinya lah gitu, ada relasi kamu ya, yang dia support kamu, orangnya baik gitu. Saya akan tarik untuk inisial ya supaya kamu nggak bingung-bingung. Orangnya nih pria yang jelas. Di sini ada S susu, ada E Romeo, ada F Fanta, ada T tetanus, ada L Lucinta, lalu ada C, ada C Cica, lalu ada Y Yankee, ada Z Zulu, ada D Delta, ada U Ultra, dan ada K Company. Pokoknya asal yang kepikir aja. Ya, jadi ada inisial-inisial itu yang hadir di dalam kehidupan kamu. Oke, Cancer, Scorpio, Pisces, kita akan melihat secara detail ya, oke. Knight of Wands, Ace of Swords, wah. Ini bulan yang bagus buat kamu ya.
Four of Wands, oke. Two of Pentacles. Dan Five of Wands. Oke, Wands. Oke. Bottom of deck di sini ada Six of Wands reverse. Ini beberapa dari kamu itu lagi semangat-semangatnya ya. Jadi semangat itu sedang berkobar-kobar. Semangat untuk bekerja, semangat untuk cari uang ya, semangat untuk berkarya itu semangat tuh lagi tinggi-tingginya ya di bulan September ini. Dan tapi sekalipun semangat tinggi, tetap ada moody. Moody itu artinya masih ada mood swing di sini ya. Semangat tapi ada mood swing. Jadi mood swing sebentar marah, terus sebentar lagi senang. Jadi ada mood swing, ada ayunan emosi di sini. Entah ini mungkin karena kalau saya lihat ini ada ya. Jadi Ace of Swords itu Five of Swords itu ini ada satu pengalaman di dalam pekerjaan atau di dalam keuangan yang membuat kamu itu belajar ya. Dan itu akibatnya ada sedikit ketidakstabilan emosi dan terlebih di sini ada Five of Wands ya. Ada Five of Wands, Five of Wands itu ini ada sedikit konflik ya di bulan September, ada sedikit konflik entah mungkin berantem atau apa gitu ya. Jadi agak sedikit gimana. Dan tapi don't worry karena dari konflik itu kamu punya Ace of Swords, artinya punya senjata pamungkas ya. Yang menuntaskan segala konflik-konflik yang terjadi di dalam masalah pekerjaan, keuangan ataupun rezeki ya. Kamu punya senjatanya. Ibaratnya kamu punya penangkalnya untuk segala masalah ya. Dan the good thing is di bulan September ini kamu ada sebuah kesuksesan yang perlu untuk dirayakan. Di sini ada Four of Wands. Ini berbicara tentang selebrasi ya. Jadi di sini ada ya entah I don't know dalam keberhasilan sesuatu gitu. Proyek mungkin ya atau mungkin kamu berhasil menyelesaikan sesuatu yang diperintahkan oleh bos ya. Dan ini ada rewardnya lah di sini. Ada rewardnya untuk perayaan. Sekalipun rewardnya misalnya cuma makan-makan. Tapi kan reward gitu ya. Atau finansial bisa reward. Tapi yang jelas ini ada satu apresiasi gitu atas sesuatu yang kamu sudah berhasil selesaikan. Dan untuk keuangan di bulan September 2021, wahai kamu Scorpio, Cancer, and Pisces, ini kamu agak kesulitan mengatur untuk pos-pos tertentu. Jadi ibaratnya uang ada, tapi ini sulit, ini kayak nggak cukup gitu ya. Kayak nggak cukup aja, nggak tahu ini menyukup-menyupinnya tuh gimana, kebutuhannya tuh banyak banget. Jadi ibaratnya kamu tuh kayak mendirikan satu keseimbangan yang sulit sebetulnya ya, untuk dibuat satu keseimbangan sulit gitu. Ibaratnya kayak berdiri di atas satu kaki, nanti kalau nggak kuat tuh gelempang. Gelempang itu bahasa Indonesianya adalah jatuh gitu ya. Pintar-pintarlah, pandai-pandailah untuk memprioritaskan yang memang perlu untuk dibeli ya. Scorpio, Cancer, and Pisces, oke? Karena memang ini belum saatnya untuk kamu kayak hura-hura, itu belum saatnya ya. Jadi ya berhemat dulu aja, oke? Dan saya akan ambil satu kartu ini pemungkas untuk pesan ya. Jatuh. Most people claim that they dare to win, but they never think about losing. To me, if you dare winning, you must dare losing. If you accept winning, you must accept losing. And most beginners would lose the first time, fail the first time, and may even be the second, third time. Jadi maksudnya begini.
Buat kamu-kamu yang mengaku berani mengklaim sebuah kesuksesan, tapi mereka tidak pernah memikirkan tentang sebuah kegagalan ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kamu itu berani untuk sukses, kamu juga harus berani untuk gagal. Kalau kamu menerima kesuksesan, kamu juga harus berani untuk menerima kegagalan ya, karena dua itu tidak bisa dipisahkan. Jadi buat kamu yang pemula-pemula itu mungkin ada kemungkinan akan gagal pada masa-masa pertama, terus kemudian bahkan mungkin kedua, ketiga. Tapi jangan berhenti karena kegagalan itu sebetulnya adalah sebuah usaha yang berhenti di tengah jalan. Kalau kamu tidak berhenti, jadi misalnya ada kegagalan, kamu terus berjalan, nanti akan sampai pada yang namanya kesuksesan. Ya, percaya diri aja, pede ya. Karena memang seperti itu siklusnya. Oke, jadi buat kamu yang misalnya sekarang sedang dalam fase gagal, fase kegagalan, terus berjalan ya. Jadi tetap putus asa, jangan semangat, ya, kurang lebih seperti itu. Buat kamu yang merasa readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Setiap konsultasi dengan saya sifatnya adalah interaktif ya. Dan buat kamu yang tidak memiliki budget untuk reading, kamu bisa nyalakan loncengnya, jadi pada saat Bunda live kamu tidak ketinggalan sayangku ya. Oke, untuk Cancer, Scorpio, dan Pisces, saya berdoa agar kamu dimudahkan dalam rezeki dan diperbesar wadah ya, karena rezeki itu kan banyak, tapi kadang kita nggak bisa menampung karena wadahnya kecil ya. Nanti kapan-kapan saya akan berbicara tentang wadah rezeki. Oke, jadi dimudahkan ya, dan kamu bisa memperbesar kapasitas rezeki kamu ya. Oke, semoga bahagia, sukses selalu. I love you, bye-bye.